Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Siber. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Lailia Janatun Naim NPM 99 dan saya sendiri Muhammad Zidantri Hariyoko dengan NPM 101. Next. Terminologi tentang siber secara normatif dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dan elektronik atau biasa disingkat UU ITE, di mana pada UU ITE tercantum bahwa hukum siber dipersamakan dengan hukum telematika. Definisi normatif tentang siber dapat ditemukan pada putusan MK nomor 50 PUU 4 2008 yang dimohonkan oleh Yasraf Amir Piliang, yaitu dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang di dalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai 1. Aktualisasi diri, 2. Wadah bertukar gagasan, dan 3. Sarana penguatan prinsip demokrasi. Aktivitas-aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu 1. Mudah, 2. Penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan 3. Dapat bersifat destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Perbedaan utama antara lain interaksi di dunia nyata atau real dan dunia maya atau cyberspace hanyalah dari sudut media yang digunakan. Maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misal melalui transfer data, melalui distribusi dan atau transmisi, atau dapat diakses informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Selanjutnya, ruang lingkup hukum siber di Indonesia. Deskripsi atas cakupan hukum siber dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu bidang hukumnya, hukum pidana. Keterangannya tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di dunia siber. Hukum hak asasi manusia atau hukum HAM mengenai kebebasan menyatakan pendapat dengan berbagai media termasuk media elektronik. Hukum perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban produsen dan konsumen dalam transaksi elektronik. Hukum hak kekayaan intelektual atau HKI, karya-karya multimedia seperti musik, film, merek dagang atau dominan internet yang dominan di internet. Hukum persaingan usaha, dominasi produk tertentu pada mesin pencairan. Hukum telekomunikasi, lahirnya bentuk komunikasi baru yang lebih interaktif dengan konvergensi seperti audio, visual, teks, dan multimedia. Hukum penyiaran, siaran televisi streaming. Hukum pers, kebebasan menyatakan pendapat pada pemberitaan elektronik. Hukum pajak, pembebanan pajak pada transaksi elektronik. Dan hukum tata negara, laporan penyelenggaraan negara secara transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan negara. Apabila merujuk pada hukum positif saat ini, yaitu UU ITE, maka cakupan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hukum perlindungan konsumen, hukum hak kekayaan intelektual, dan hukum persaingan usaha. Meskipun saat ini UU ITE telah diamandemen, namun jika dipetakan dengan bidang-bidang hukum di atas, UU ITE masih memiliki keterbatasan jangkauan dalam mengatur dunia siber. Berikut UU ITE dan cakupannya, yaitu yang pertama, konsep kepemilikan dalam ruang siber. Dengan munculnya bentuk-bentuk hak turunan dari ruang siber, maka kepemilikannya menjadi tidak bisa dijangkau oleh hukum positif. Di tengah-tengah keterbatasan aturan hukum positif dalam menjangkau hak kepemilikan virtual, salah satu alternatif pemikiran yang digunakan untuk menjawab fenomena kepemilikan virtual adalah menggunakan pendekatan
hukum kekayaan intelektual atau HKI sebagai basis pemikirannya. Alasan penggunaan pemikiran HKI karena perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sesuatu melalui perangkat komputer adalah objek dari kekayaan intelektual hak cipta. Yang kedua, pengaturan hak kekayaan intelektual pada UU ITE. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, bentuk dan varian kejahatan juga ikut berkembang dengan cepat di dunia siber, khususnya pada pelanggaran HKI. Pelanggaran HKI khususnya di bidang hak cipta yang paling banyak dilakukan adalah pembajakan atau perbanyakan hak cipta tanpa seizin pemegang hak cipta. Perlu disampaikan bahwa terdapat perdebatan tentang hak pemegang HKI untuk mengambil manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya dengan hak asasi manusia untuk menikmati ilmu pengetahuan merupakan perbedaan paradigma dalam hal menikmati manfaat ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Semir dan Skindek bahwa komersialisasi hak cipta lebih dikuasai oleh konglomerasi sehingga lebih banyak merugikan artis. Selain itu, perlindungan hak cipta mengunci kreativitas dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dikarenakan terkait pada hak cipta seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailia. Yang selanjutnya, nomor 3, pengaturan persaingan usaha pada UU ITE. Ketentuan tentang persaingan usaha diatur pada pasal 23 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Dengan penjelasan pasalnya yang berisi, yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Norma tersebut di atas menunjukkan bahwa pengaturan tentang persaingan usaha yang dimaksud adalah merujuk pada konsepsi merek, yaitu nama domain. Yang keempat, pengaturan perlindungan konsumen pada UU ITE. Pengaturan tentang perlindungan konsumen pada UU ITE hanya diatur satu pasal, yaitu pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berisi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan penjelasan pasalnya yang berisi, pasal di atas tidak memiliki penjelasan perinci tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan penjelasan pada pasal 23 ayat 3 UU ITE, maka norma menyesatkan dalam perlindungan konsumen diantaranya dilakukan jika melanggar nama domain internet. Ada dua isu fundamental yang sering luput dari analisis dan penjelasan di kalangan yuris tentang hukum cyber, yaitu wilayah atau space, public atau private, dan peserta tindak pidana. Kedua isu tersebut penting untuk dipahami karena memiliki implikasi signifikan khususnya pada lingkup hukum pidana untuk menentukan lokus atau tempat berlakunya hukum pidana dan tembus atau waktu terjadinya peristiwa pidana. Dengan paradigma cyber sebagai sebuah wilayah atau teritori, maka mengenali wilayah publik dan private dalam cyber sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Delik pencemaran nama baik di dunia cyber seringkali dikatakan sebagai pasal karet UU ITE. Jika delik ini dicermati secara mendalam, maka ada pendapat MK tentang delik pencemaran nama baik di dunia cyber dalam putusan MK nomor 50/PUU strip V1 /2008 yang menyatakan bahwa konsep pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP, namun ancaman pidananya lebih berat. Jadi dapat disimpulkan, dalam hal cakupannya, hukum cyber memiliki spektrum yang sangat luas, sehingga tidak mungkin jika ada satu undang-undang yang mengatur seluruh bidang tersebut. Pada sisi keperdataan, UU ITE
juga menjangkau bidang hukum benda, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, dan hukum kekayaan intelektual. Dari beberapa bidang hukum tersebut di atas, yang dominan diatur justru bidang haki karena norma hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha ada pada UU ITE tetap bermuara ke bidang haki. Dengan mengetahui konstruksi cyber dan memandangnya sebagai sebuah teritori atau wilayah, maka menentukan wilayah publik dan private menjadi lebih mudah, khususnya untuk menentukan lokus dan tempat peristiwa pidana. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.